Yursanu alaikuma syuwadhum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Pada lafal bacaan yursalu alaikuma, di sini ada huruf ra yang diwarnai dengan warna biru. Maka teman-teman ini kita namakan dengan ra tafkhim. Apa maksud daripada ra tafkhim? Ra tafkhim adalah ra yang kita baca dengan bacaan tebal. Ra ada 14 kondisi dalam membacanya, yang dimana dia ada dua secara umum atau tiga. Ya, yang pertama ra dibaca tebal, ra dibaca tipis, dan ra dibaca boleh dua-duanya. Nah, tapi dari kedua-duanya ini, yang tadi ra tebal ini beberapa bagian, maksudnya beberapa tempat, salah satu kondisinya atau beberapa kondisi. Salah satunya adalah huruf ra yang didahului dengan huruf ra sukun, didahului dengan huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Kemudian balafal alaikuma, di sini ada ya sukun didahului dengan fathah, ini bacaan lin. Kemudian pada lafal kuma syuwawu, pada lafal ma dan wa, kedua-duanya kita hukumi dengan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya bacaan fathah bertemu dengan alif, yang mana alif termasuk huruf mad. Huruf mad kan ada tiga, alif, waw, dan ya. Ketika tiga huruf ini berharakat sukun dan sebelumnya sesuai dengan mirip-miripnya fathah ketemu alif, dhamma bertemu waw, atau kasrah ketemu ya, maka dia kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya berapa harakat? Yaitu 2 harakat. Kemudian pada lafal shin. Nah, ini hati-hati dalam melafalnya, jangan dibaca suwawu, jangan dibaca dengan sin, tapi dia huruf shin. Wa, di sini wa mad tabi'i tadi kita sudah bahas. Kemudian dha. Nah, di sini huruf dha, bukan suwazum, tapi suwawu. Dha, tebalkan huruf dha. Dalam melafalkan ujung lidah menempel dengan gigi dari atas, pangkal lidah terangkat sehingga menebal suara dha-nya. Syuwawum min nari wa. Pada lafal fathah, dhammatain, di sini pada lafal dhun awalnya syuwadhun, ketemu mim, maka suara tanwinnya masuk kepada huruf mim. Maka ini kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Apa itu maksud idgham? Idgham artinya idghal, yaitu memasukkan. Apa ini masukkan? Yaitu suara tanwinnya atau suara nun sukunnya. Di sini maka awalnya dhun, ada suara bunyi n. Pada lafalnya ada n dengan jelas, karena bertemu dengan mim, n-nya masuk kepada huruf mim dan diganti. Maka kemudian langkah yang kedua yaitu kita gunnahkan, kita tahan suara dengungannya. Maka syuwawum min, nah, ditahan, jangan langsung syuwawum min nar. Nah, yang pertama betul, tapi yang kedua salah, tidak menahan gunnahnya. Kemudian pada lafal min nar, sama nun mati bertemu nun, yaitu idgham bi gunnah. Cara membacanya, nun yang masuk ke yang kedua dan ditahan suara n, ya, sebagaimana tadi. Min dari wa, pada lafal na ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal rin ketemu wa, idgham bi gunnah. Langkah yang pertama sebagaimana tadi, masukkan tanwinnya ke waw dan ditahan suara wawnya. Min dari wa nuhas. Nah, ketiga bacaan ini pada lafal min dari wa, maka ini kita bisa namakan dengan juga idgham apa namanya? Idgham naqis, bukan idgham kamil, yaitu idgham yang masih menyisihkan suara bunyi nun sedikit saja. Maka syuwalum min narin wa, nah, kita namakan dengan idgham naqis. Kemudian lafal wa nuha, ha mad tabi'i, harus hati-hati dalam lafal ha, jangan wa nuha nanti mengganti huruf ha dengan huruf ha. Kemudian lafal wa nuhasun fala, maka di sini teman-teman ada dhammatain bertemu dengan huruf fa. Apabila ada dhammatain bertemu dengan fa,
maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Yang dimana cara membaca ikhfa itu diantara izhar dan idgham. Kalau izhar suara nunnya jelas atau suara tanwinnya jelas. Kalau idgham suara tanwinnya dihilangkan. Nah, sedangkan di sini di tengah-tengahnya, maka ada yang terdengar seperti bunyi ng. Tapi di sini samarnya karena ketemu dengan huruf fa, kita menyamarkannya ke huruf fa. Maka wa nuhasum, seakan-akan langsung melafalkan huruf fa-nya. Wa nuhasum wa nuhasun fala, fa alirkan nafas, jangan diganti dengan pala. Kemudian la mad tabi'i tantasiran, kembali lagi ada nun sukun bertemu ta. Ini juga kita baca dengan bacaan ikhfa sebagaimana bacaan tadi, lafal wa nuhasun fala tantasiran. Kemudian pada lafal si tebalkan sedikit karena dia huruf isti'la. Fala tantasiran, ron. Nah, di sini ada bacaan mad arid lis sukun. Ma huwa mad arid lis sukun? Apa yang dimaksud dengan mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun adalah mad yang terjadi disebabkan karena ada sukun arid. Contoh, kalau lafal alaikuma, ya-nya sukunnya di sini ya asli, maka sukun asli. Sedangkan di sini awalnya kan ron, nunnya bukan berharokat sukun tapi berharokat kasrah. Karena dia waqaf, maka dinamakan dengan sukun arid. Maka apabila ada huruf mad atau ada mad tabi'i, ra awalnya dua harokat bertemu dengan sukun arid, sukunnya diwaqafkan karena dia berhenti, maka inilah yang kita namakan dengan mad arid lis sukun. Mad yang terjadi sebabkan ada sukun arid. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya adalah 2 harokat, atau boleh kita panjangkan 4 harokat, atau boleh 6 harokat. Maka 2, 4, 6. Kita boleh memilihnya. Tapi ahsannya, bukan ahsan, tapi kalau lebih enaknya kita tidak terlalu panjang 6 harokat, tidak terlalu pendek 4 harokat. Kita ambil yang tengah-tengah saja 4 harokat. Maka contoh 2 harokat, fala tantasiron. Itu 2. Kalau 4, fala tantasiron. 4 atau 6, fala tantasiron. Kemudian baru matikan kita ulangi. Yursalu alaikuma syuwa'um min narin wa nuhasun fala tantasiron. Kemudian فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lafal fa, alihkan nafas. فَبِأَيِّ, tekan dia-nya ayyi, ya, jangan ayyi tapi ayyi. Kemudian ala, pada lafal a ada mad badal yaitu berupa hamzah bertemu alif. Kemudian lai, di sini ada mad wajib muttasil yaitu ditandai dengan adanya huruf bacaan mad tabi'i bertemu dengan hamzah setelahnya. Awalnya la itu awalnya kita baca 2 harokat. Karena la bertemu dengan hamzah setelahnya dan hamzah tersebut pada satu kata, inilah yang kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya berapa harokat untuk mad wajib muttasil? 4 atau 5 harokat. Maka kita panjangkan la-nya alai. Nah, kemudian rabbikuma tukadziban. Rabbikuma ma tabi'i, tukadziban za-nya hati-hati jangan sampai terbaca dengan zai, ban mad ada sukun. Meskipun ini fabi ayah sudah kami ulangi beberapa kali dalam pembahasan, tapi tidak mengapa kita ulang sedikit-sedikit sampai kita betul-betul memahaminya dan menetap, ya, sehingga mudah bagi kita untuk membacanya dan mengingat hukum-hukum tajwidnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. pada lafal فإذا, lafal fa
alirkan nafasnya karena dia salah satu sifat huruf fa, yaitu sifat hamas, yang dimana hamas ini mengalir nafas kita. Kemudian fa idzal za, yaitu di sini bukan zai. Jangan sampai kita menggantinya dengan huruf za. Ya, jangan sampai fa iza. Tidak, dia bagaimana melafalkan huruf zal, yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas. Maka fa iza sya. Di sini ada huruf alif yang ditandai dengan ini. Ini bukan baca fa idza unsyaqqat, bukan. Tapi alif yang di sini dianggap tidak ada. Kita namakan di sini dengan hamzah al-wasal. Itu hamzah wasal yang menamakan ya cuma ditulis saja, atau dia ketika hamzah seperti ini di tengah-tengah kata dia tidak dibaca. Kemudian nun sukun bertemu dengan shin. Ini kita namakan dengan bacaan ikhfa, yaitu bacaan di antara isyarat idgham. Maka cara membacanya, za-nya samarkan ke huruf shin, kemudian ditahan 2 harakat. Fa idzan sya. Seperti itu. Kita coba ulangi. Fa idzan syaqqati. Fa idzan syaqqatis sama. Kemudian pada lafal alif lam, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu huruf alif dan lam yang ditulis tapi tidak dibaca huruf lamnya, tidak dibaca al sama, tapi langsung ke sin. Kita namakan dengan, ada juga yang menamakan dengan idgham syamsiyah, yaitu idgham yang dimasukkan, yaitu huruf lamnya dimasukkan ke huruf shin. Maka fa idzan syaqqatis sa. Kita ulangi. Fa idzan syaqqatis sama'u. Lafal ma ada bacaan mad wajib muttasil, yaitu panjangnya sepanjang panjang 4 harakat, yang dimana di sini ditandai dengan adanya mad tabi'i pada dasarnya ketemu dengan huruf hamzah setelahnya, dan dia berada dalam satu kata, pada lafal kata as-sama'u. Maka kita wajib membacanya sepanjang 4 atau 5 harakat. Jangan dikurangi, misalkan as-sama'u fakana, kurang. Itu kurang tepat. Dan itu mengurangi dari kadar mad wajib, tidak boleh juga. Maka fa idzan syaqqatis sama'u fakana, atau juga jangan sampai terlalu panjang. Fa idzan syaqqatis sama'. Ini kepanjangan, cukup 4 harakat saja. Fa idzan syaqqatis sama'u fakanat. Fa, alirkan nafas. Ka mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian lafal fakanat at. Pada lafal ta sukun, ta memiliki salah satu sifat hamas. Ketika hamasnya ini tampak ketika dia sukun saja, maka jangan terlalu banyak ketika dia berharakat. Maka dia dia cukup saja sedikit. Fakanat, sehingga menyempurnakan daripada makhraj dan sifat huruf tanya. Fakanat wardatan. Pada lafal warda, di sini ada huruf ra sukun ditandai dengan warna biru, yang dimana di sini kita namai dengan huruf ra tafkhim, yaitu ra yang dibaca dengan bacaan ra tebal, bukan dibaca wardata, yaitu huruf ra-nya tipis tapi tebal. Wardatan kaddihan. Kemudian pada lafal tan ketemu kaf, ini ada bacaan yang namanya bacaan ikhfa, yaitu cara membacanya kita samarkan tannya ke huruf kaf. Ini sebagaimana tadi ikhfa di awal. Maka wardatan ka, ditahan suara huruf. Wardatan kaddihan. Kemudian lafal kaddihan tekan di huruf da-nya, kaddihan. Kemudian pada lafal han, di sini ada namanya hukum tajwid berupa mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena sukun arid ketika kita waqaf di akhir bacaan. Awalnya kan berharakat nih, kaddihani. Karena kita waqaf, donnya menjadi kita sukunkan, dan sebelumnya ha itu panjang 2 harakat.
Maka ketika ada huruf yang dia panjang, maaf, bacaan 2 harokat bertemu dengan huruf nun di akhir bacaan, kemudian kita waqaf, maka ini kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh pula 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Maka kadihan. Kita coba ulangi. Fa'idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada lafal fa ini sudah kita bahas sebelumnya di ayat yang sebelumnya, sebenarnya di ayat ke berapa ini? Di ayat ke-36, yaitu fa, alirkan nafas, fa bi ayyi. Ini kesalahan biasanya membaca huruf ya yang dia berharakat tasydid, tidak menekan huruf ya-nya. Harus ditekan untuk menyempurnakan daripada tasydidnya. Fa bi ayyi. Fa bi ayyi ala, yi-nya sempurnakan, yi, ya, yi, ayyi. Fabi ayyi ana'i. Mad badal, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Pada lafal la ini sebagaimana kata as-sama, yaitu sama, mad wajib muttasil, panjangnya adalah dia 4 harokat atau 5 harokat, ditandai dengan adanya mad tabi'i bertemu hamzah pada satu kata. Maka wajib dipanjangkan 4 harokat dan jangan sampai dikurangi. Misalkan ala'i rabbikuma, jangan dikurangi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian kuma mad tabi'i, tukadzi. Hati-hati di dalam hafal huruf zal, jangan sampai kita membacanya dengan bacaan huruf zai, tukadziban. Ini ban mad alif sukun. Kita panjangkan 4 harokat saja. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan hukum tajwid pada ayat ke-37 dan 38. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Bagi teman-teman yang ingin kita bahas daripada hukum tajwidnya, silakan untuk komentar di bawah ini. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.